Hai guys, itu bersama Derby. Setelah Prabowo diancam mau ditembak, sekarang makin menggila, semakin aneh guys. Prabowo sholat dipermasalahkan. Bahkan bukan hanya Mario Teddy yang sebagai pelindungnya Prabowo, kucing lo ini juga jadi sasaran dari warga X, warga Twitter. Kita bahas tuh dia, Flexing. Nah, kita mulai dari sini dulu. Ini kan katanya mereka selalu memproteksi apapun yang mereka lakukan dengan alasan yaitu kebebasan berekspresi. Seperti inikah kebebasan berekspresi? Nah, kita akan masuk guys. Masuk selanjutnya. Lihat nih ya, Prabowo sholat dan dia saat dia berdiri, nanti saya akan sertakan videonya ya. Tapi perhatikan komen-komennya. Bu De Pena, dia mengatakan serius nanya. Jadi presiden nggak ada tes kesehatan fisik, bertanya dengan nada lembut. Z, yang gue heran, kok dulu bisa lolos pas tes kesehatan? Ketahuan ya ini dari orang rantau. Presiden kita nggak pernah sholat. Sholatnya cuma Idul Fitri sama Idul Adha saja. Ini sudah mulai aneh, karena video ini yang mereka permasalahkan. Buat para netizen. Itu guys. Ya. Oke, kita dengarkan dulu ya. Buat para netizen yang budiman nih ya, lu boleh banget mengkritik pemerintahan, lu juga boleh mengkritik presiden, tapi ya jangan sampai menghina. Kok bisa presiden lu lagi sholat terus lu hina-hina? Cuma karena Pak Prabowo itu mau bangun terus harus pegang pundaknya sekretaris kabinet Teddy. Ya jangan kebablasan lah jadi orang. Kan lu tahu juga kalau umur presiden itu juga udah tua, umurnya ya udah 70 tahunan. Jadi itu make sense kalau misalnya Pak Prabowo itu udah nggak kuat buat diri tanpa bantuan. Ya jujur gue pribadi walaupun suka mengkritik pemerintahan, tapi gue nggak mengkritik dengan dasar kebencian. Jadi nggak ada tuh menghina-hina presiden. Itu semakin nunjukin kalau orang Indonesia itu minim literasi. Gak bisa bedain tuh mana mengkritik, mana menghina. Lagian di dalam agama juga nggak ada larangan tuh pakai alat bantu buat diri waktu sholat. Yang dilarang yang nggak sholat. Mampus. Kena nggak itu? Ya kalian yang nggak sholat, itu yang permasalahkan. Jangan orang lagi sholat di framing cacat, di framing udah tua, di framing bahwa itu ibadahnya sebulan sekali, setahun sekali. Dibanding yang pernah pengkritik, ya mungkin dia bahkan mungkin nonis. Atau mungkin Islam tapi yang jarang sholat. Orang yang sholat aja, yang rajin aja, dia kayaknya nggak berhak untuk mengomentari orang yang sedang sholat. Nah ini, si penghuni-penghuni surga ini, oh my god. Oke, orang selanjutnya guys. Saya kira setelah kita lebaran, setelah kita masuk 1 Syawal kemarin, kaum-kaum sakit hati ini sudah sembuh gitu. Sudah nggak julid lagi. Ternyata masih berlanjut. Karena tadi pas baca komen ada yang bilang, kelihatan banget Pak Prabowo itu sholatnya setahun sekali. Cuman setahun sekali sholatnya. Pertanyaan saya cuma satu, ente tahu dari mana? Ente tinggal serumah kah sama beliau? Ente keluarganya? Atau ente orang satu RT sama beliau? Atau gimana? Kok sotoy sekali? Gini ya, kaum-kaum sakit hati sekalian. Di dalam Islam itu ada yang namanya rukhsah, keringanan. Apabila ada orang tidak bisa sholat berdiri, disarankan untuk duduk. Kalau gak bisa duduk, berbaring, dan seterusnya. Dan kalau lu punya logika dan akal sehat, Pak Prabowo itu kan umurnya udah 70. Ya, mungkin sekitar 70 ya. Ya, orang umur 70 tahun, ya wajar kondisi fisiknya tidak memungkinkan lagi. Lutut kadang sering sakit, ada penyakit asam urat lah, bokong sakit, kaki sakit, tumit sakit, punggung sakit. Yang umur 60-50 aja masih sering yang seperti itu. Lalu ada pertanyaan, kenapa nggak pakai kursi aja? Ya berarti Pak Prabowo dia merasa dia mampu. Cuma ya dengan cara seperti itu pas ketika berdiri. Lebih baik dibanding lu tuh mampu, cuma mungkin agak pas berdiri agak kesusahan. Tapi lu pakai kursi roda. Lu ngapain? Oh my god, ini sudah parah sih guys. Parahnya tuh udah akut banget.
Oke, kita lanjut lagi guys. Ternyata video Pak Prabowo lagi sholat ini aja dihujat sama warga Twitter. Twitter loh ini. Sholat aja masih dihina ya, masih salah aja. Emang dasarnya susah. Kalau orang udah nggak suka sama seseorang, ribet. Mau berbuat benar pun ya salah gitu, nggak ada benernya. Lagian aneh ya, kenapa sih gitu loh, masih kayak nggak pada terima gitu loh. Junjungannya kalah ini pasti yang menghujat beliau, yang menghujat menghina bapak, bukan pendukungnya, pasti dong ya kan. Kalau pendukungnya nggak mungkin say seperti itu. Lagian ya, kalau emang kalah ya udah kalah aja. Akhirnya ke sini arahnya kan. Kalau kalah kalah aja. Siapa? Ya RT 16 RW 24. Padahal channel saya ini pas di momen lebaran 2 hari full berhenti. Ternyata saya kira saya yang paling jahat di dunia ini. Ya ternyata guys, orang lagi sholat dikritik loh. Sementara ada imamnya mereka yang lagi berpolitik di mimbar, mereka puja-puja, mereka sembah-sembah. Ini imam adikku. Yang lebih aneh adalah ini guys. Lihat guys. Makin gak waras guys. Bobi Kartanegara, ini emang kesannya nama orang ya, kesannya nama orang. Tapi ini nama kucingnya Pak Prabowo ini. Sempat diancam, bahkan dibully. Kita bahkan yang lucu adalah Bobi itu yang memang nama orang, tapi kucing nggak ikut politik loh dia. Ya udah hewan peliharaan aja, hewan kesayangan sama Pak Prabowo aja. Udah itu aja statusnya dia. Tapi guys, coba kita lihat ya guys ya. Ya, ini ada foto si Bobi di balasnya. Matanya aja nggak simetris anjir. Lu ngarepin apa dari mata kucing harus simetris? Bangsat emang ini. Kayak abis ditempeleng. Ini kan jahat ya. Ya karena dulu kan sempet kan Prabowo di framing seperti ini ya. Karena pendidikannya basic militer, jadi istilah tempeleng itu nggak lazim lah, ya nggak tabu. Tapi di framing ke arah sana ya, seolah-olah ini agak besar, ya kecil, ini ditempeleng. Emang Pak Prabowo kidal, tempeleng pakai tangan kiri. Tolonglah waras sedikit lah, tolonglah ya. Kukira Ramadan itu mencerdaskan, membuat normal gitu loh. Ya setelah puasa sebulan full kan, minimal kan ada jiwa-jiwa yang terobati kan, lewat puasa, lewat ibadah. Ternyata enggak loh guys. Enggak guys. Bahkan ini, nggak suka sama Pak Prabowo silakan, nggak suka sama kucing silakan. Tapi membuli kucing untuk itu, oh my god, keterlaluan. lagi. Habis menghina Pak Prabowo, Pak Jokowi, sekarang mereka menghina Bobi Kartanegara, seekor kucing yang tinggal dan dipelihara oleh Pak Prabowo. Kenapa? Karena mereka amarahnya udah di luar logika. Mereka marahnya sudah di luar nalar. Udah pokoknya marah lah. Gak tahu apakah ini gabungan dari keresahan hati mereka. Kucing yang dirawat pakai duit rakyat, jadinya jelek juga ya. Kesedihan mereka karena paslon mereka kalah pada saat pemilu kemarin. Atau memang mereka sedang dalam tekanan hidup sampai akhirnya apapun bisa membuat mereka marah, apapun bisa men-trigger kehidupan mereka. Karena biasa kalau orang tertekan, pada saat dipiniin sedikit, meledak. Bahkan di Grok sendiri udah bilang seperti ini. Di Grok sendiri udah bilang seperti ini. AI yang dibikin sama Elon Musk, pemilik X atau Twitter, yang menggunakan data dari Twitter sendiri ya. Dan hasilnya seperti ini. Oke? Jadi jangan terlalu lama di situ. Ulang terakhir guys. Jadi Bobi Kartanegara, kucingnya Pak Prabowo juga sampai dihina dan dihujat sama warga Twitter. Bobi itu diancam dan jadi bahan bulian. Jadi awalnya akun kompas.com itu posting Bobi Kartanegara lagi pakai baju koko pas lebaran kemarin. Dan komentarnya sangat tidak layak dibaca. Ada yang bilang matanya aja nggak simetris anjir, kayak abis ditempeleng karena abis zina sama kucing jantan lain. When the revolution happen, will we cook Bobi? Atau ketika revolusi nanti terjadi, apa kita bakal memasak Bobi? That's too far, gue culik bawa pulang biar dibully sama kucing gue yang kayak titisan dajjal. Nah karena hal ini akhirnya banyak netizen yang mulai notice dan sadar
sadar ini kayaknya udah nggak wajar deh. Seekor kucing yang nggak ngelakuin kesalahan apa-apa aja itu masih dihujat dan dihina. Cuma perkara ini kucing peliharaan presiden. Dan setelah dinasehatin, jawaban mereka malah kayak gini. Bercandaan diseriusin, giliran yang harusnya diseriusin malah dibecandain. Kalau kalian mau lihat playing victim di dunia nyata, nah itu contohnya. Pembulian sama ancaman pembunuhan itu menurut gue bukan hal yang bisa dijadiin bahan bercandaan. Walaupun targetnya seekor kucing, menurut gue tuh nggak layak dilontarkan sama manusia yang waras. Serius, kalau kalian masih mau main Twitter, saran gue batasin 30-60 menit per hari, itu udah maksimal banget. Kalau lihat postingan negatif sama pesimisme, itu langsung kasih label not interested in this post aja, biar timeline kalian sehat. Kalau mau cari berita, kalau mau baca berita, mending buka portal berita aja sekalian yang udah jelas. Nah sekarang gue mau denger pendapat kalian di kolom komentar. Udah stop aja main Twitter lah. Udah stop aja. Kalaupun memang kerjaan kalian, job desk kalian di situ, betul kata ini, tinggal yang berhubungan dengan kayak pengkritik ya, yang udah aneh-aneh, udah buat aja nggak menarik konten itu, maka nggak akan direkomendasikan lagi ke kalian. Ini yang fatal, ini dampaknya apa? Ini luar biasa banget ya. Jadi seolah-olah kita ini kayak para pendukung 02 yang selama ini memilih Prabowo, mendukung Prabowo, yang kemarin itu sempat kita dibilang harus dibom ya. Ini dampaknya luas banget nih. Yang awalnya jadi timeline-nya saya urutkan dulu ya. Timeline-nya adalah saat pemilih 02 pengen dibom ya. Nggak mempan. Baru masuklah ke pemimpinnya. Setelah Jokowi baru Prabowo. Habis Prabowo baru masuk ke kucing. Dan ini harus kita hentikan ini. Pembodohan ini harus kita hentikan. Lewat apa? Ya tolong dong polisi dong. Makanya di awal tuh kan saya bilang, seperti inikah kebebasan berekspresi? Seharusnya memang untuk kaitan ke presiden, nggak harus ada laporan, harus baru ditindak. Harusnya nggak usah. Harusnya aturan tersebut langsung dibuat kepolisian langsung bekerja. Langsung deh. Kalau sudah mengarah ke pengancaman. Ini kan udah pengancaman, penembakan para Prabowo, Bobi mau dibunuh juga, bahkan kalau revolusi mau dimakan, ini udah nggak waras. Ini sudah aneh. Bahkan ada yang bilang nih ya. Tapi ingat, ini guys, ada yang bilang seperti ini lah. Terus setelah ngatain kucing sampai katanya mau dibakar, itu end goalnya apa? Apa bakal stop dibikin konten? Kalau yang Teddy gue ngerti lah. Buat mutus hubungan Prabowo Teddy. Amin. Diaminin sama dia loh. Tapi yang kucing ini, semoga aja gak kecium sama warga TikTok dah. Di source ini. Jadi seolah-olah yang buat konten tentang kucing itu adalah kelompok 02 yang pengen memframing diri sendiri. Karena Prabowo diserang. Prabowo diancam. Akhirnya mereka memframing, enggak itu buzzer kok. Mereka melempar, mereka sembunyi tangan. Sama kayak, ini mirip-mirip banget dengan Tempo yang sedang katanya lagi diancam. Mirip-mirip banget ya. Mereka yang lempar, mereka yang buat, dan ketika dihujat sama netizen, mereka mencoba mengatakan, kami dianiaya, kami diintimidasi. Ini mirip-mirip banget ini. Tapi tenang. Kami ini akan berusaha guys ya. Berusaha untuk terus menampilkan hal-hal yang hoax, kita akan tampilkan hoax. Sifat-sifatnya sudah mulai menyerang secara barbar, kita akan lawan juga dengan cara yang barbar. Di channel ini. Nama channel sebenarnya Bon Janet, cuma opening saya adalah Drillby. Support terus guys, kita akan terus lawan ini. Yang bersatu melawan pemerintah, dalam hal-hal keanehan, dalam hal-hal yang gak masuk di akal, kita akan lawan juga. Kalau perlu dengan cara yang gak masuk akal juga. Thank you. Bye-bye.